di dalam makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup itu menjalani proses yang namanya proses biokimia ini. Ada reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita. Termasuk misalnya kalau ini kan program studi perikanan, ya ikan itu kan ada reaksi kimianya juga di dalam tubuh ikan. Ya, misalnya saja kalau kita belajar biokimia paling gampang misalnya air ya. Air itu adalah suatu benda mati. Air itu benda mati. Kalau kita lihat air di dalam gelas, tapi jangan dilihatin terlalu lama ya karena lagi puasa. Jadi kalau kita lihat air di dalam gelas itu benda mati. Tapi kalau air ini kita minum masuk ke dalam tubuh kita, diserap oleh usus masuk ke dalam darah. Nah, di darah air bersirkulasi lewat otak. Diserap oleh sel otak. Nah, air yang tadinya di gelas itu benda mati, sekarang air ini sudah menyusun bagian daripada otak kita. Dia menyusun proses pemikiran yang terjadi di kepala kita. Bayangkan, itu air. Tadinya mati. Masuk ke dalam sel. Dia menjadi bagian dari sel. Dan sekarang menjadi bagian dari makhluk hidup. Nah, ini bagaimana prosesnya? Ini biokimia. Ya. Jadi itu biokimia. Nah, terus kemudian sekarang juga ada yang namanya virus. Nah, ini kita kan online gini gara-gara si corona ini ya. Nah, virus ini bagaimana? Makhluk hidup atau makhluk mati? Nah, ciri makhluk hidup itu ada dua, yaitu bermetabolisme dan berkembang biak. Apa itu bermetabolisme? Metabolisme itu adalah makan, dari proses makan akan menjadi energi, dari energi akan ada sisa metabolisme, akan ada yang namanya ekskresi, pembuangan. Itu ciri makhluk hidup. Yang pertama, metabolisme. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Ya artinya punya keturunan. Nah, virus ini di tengah-tengah, ada yang bilang dia makhluk hidup, ada yang bukan. Karena virus itu tidak bermetabolisme. Virus itu tidak makan, virus tidak tumbuh. Jadi kalau kita lihat bakteri, kita lihat ikan ya, itu ada yang mulai dari telur ikan, anak ikan, sampai ikan dewasa, tumbuh. Manusia, tumbuh dari janin, bayi, balita, ya, remaja, anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal. Itu adalah metabolisme. Nah, kemudian ada berkembang biak. Nah, virus itu tidak bermetabolisme. Jadi virus itu tidak makan, dia hanya berkembang biak. Dia menyerang sel inang, ya, misalnya menyerang sel, kalau COVID ini dia menyerang sel paru-paru kita, menyerang sel pernafasan, ya, mulai dari hidung, tenggorokan, paru-paru diserang. Nah, dia masuk ke dalam sel, dia memperbanyak dirinya, sel itu dipecah, dia keluar sama anak-anaknya, kopinya jadi banyak. Dan itu ukurannya sama semua. Kalau di bawah mikroskop, ukurannya sama semua. Beda sama bakteri. Kalau bakteri itu ada yang kecil. Nanti dia makan jadi besar dia. Kalau sudah besar dia membelah diri, belah jadi kecil-kecil lagi. Tapi ada dua gitu. Itu bakteri. Jadi itu proses metabolisme dan berkembang biak. Itu ciri makhluk hidup ada dua itu. Nah, makanya kalau sekarang ada orang yang tidak mau berkembang biak, berarti ya bukan makhluk hidup gitu ya. Jadi, karena makhluk hidup itu berkembang biak gitu ya. Baik, itu pengantar mengenai biokimia. Nah, sekarang pada pertemuan ini apa sih yang akan kita bahas ya? Jadi kalau pada UTS kemarin mungkin kalian sudah belajar mulai dari enzim ya, dari enzim, mulai dari air, terus belajar biomolekul, ada 3 biomolekul yang dipelajari di UTS kemarin. Mudah-mudahan masih ingat ya, ada karbohidrat, protein, dan lipid, 3 ya, nggak boleh lupa ini. Nah, pada UAS ini kita akan belajar biomolekul yang keempat, namanya asam nukleat. Nah, selain itu, kita juga akan belajar molekul-molekul lain yang berperan penting dalam makhluk hidup. Khusus minggu ini kita akan belajar mengenai enzim. Nanti pertemuan akan datang juga kita akan belajar mengenai vitamin, mineral, dan proses fermentasi. Ya, di mana bagi perikanan, ya industri perikanan ini fermentasi sangat penting. Kalau kayak di Indonesia kan ada yang namanya terasi itu ya, fermentasi dari udang. Kalau di Jepang itu ada miso. Miso itu fermentasi dari
ikan yang kecil-kecil itu, tapi bukan teri. Beda ya. Oke, saya akan share slides pertemuan hari ini. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan, saya buka dulu slide-nya. Oke, sebentar nih, lagi loading. Ya, sebentar. Ini masih loading nih kayaknya. Oke. Ya, sudah masuk untuk slide-nya? Bapak. Oke. Masuk. Ya, pada pertemuan ini kita akan pelajari mengenai enzim. Ada yang sudah dengar apa itu enzim? Tahu nggak enzim itu apa? Atau mungkin sebelum kita tahu itu enzim apa, aplikasi dari enzim dulu lah. Ada yang tahu produk sehari-hari yang kita berinteraksi enzim itu ada di mana? Ludah Pak, mulut. Di air liur. Di air liur. Oh iya, praktikum ya. Udah belum praktikum enzim? Belum ya? UAS ini nanti praktikum enzim. Di air liur kita itu ada yang namanya amilase. Amilase ini bertugas memecah amilosa ya atau pati di dalam makanan, nasi, singkong, terigu dan yang lain menjadi maltosa dan glukosa. Maltosa dan glukosa ini akan lebih sederhana strukturnya, rasanya manis, nanti bisa diserap oleh usus. Kalau masih pati nggak bisa. Nah, kemudian selain itu juga di dalam tubuh kita macam-macam ada enzim tuh. Terutama di lambung tuh ada pepsin ya untuk memecah protein. Terus di usus nanti ada yang namanya protease yang lain ya, tripsin, kemotripsin, elastase, karboksipeptidase dan yang lainnya sih banyak. Terus ada lagi lipase, enzim yang menguraikan lipid. Ada lagi laktase yang menguraikan susu. Ya, laktosa dalam susu. Ada sukrase, menguraikan gula pasir atau sukrosa dan yang lain. Nah, pada orang-orang yang tua itu seringkali mereka tidak bisa menghasilkan enzim dalam jumlah yang cukup karena sudah tua ya. Jadi penghasil enzimnya itu kurang. Makanya pencernaannya nggak bagus. Kalau makan kebanyakan sakit perut. Nah, oleh karena itu biasanya nanti minum tablet tuh namanya kadang Enzyplex itu salah satu brandnya ya. Nah, itu isinya enzim diminum. Nanti enzim ini akan menguraikan makanan di dalam ususnya, membantu menguraikan makanan. Jadi itu enzim sebagai pengobatan. Ya, ada yang bisa memberikan aplikasi lain enzim dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada apa lagi? Di lambung Pak. Di mana? Siapa yang ngomong mungkin bisa sebut? Oh, Mikdad ya. Di mana enzim? Di dalam lambung. Oh iya, dalam lambung. Ya, itu dalam tubuh ya, artinya terkait dengan kesehatan. Tapi kalau terkait sehari-hari, produk-produk yang kita temui sehari-hari, ada nggak yang bisa kasih contoh produk apa yang mengandung enzim? Ada? Ada nama merek aja enzim ada kok. Ada yang tahu nggak? Sikat gigi, odol. Gigi. Bukan sikat gigi ya, pasta gigi. Pak. Ya, pasta gigi mengandung enzim. Kenapa pasta gigi mengandung enzim? Ya, kalau dulu pasta gigi itu mengandung deterjen dan natrium fluorida, tapi ya jadi deterjennya beda sama deterjen yang buat pakaian ya. Jadi deterjennya ini strukturnya berbeda, tapi deterjen juga kalau secara kimia. Nah, namanya natrium fluorida. Natrium fluorida ini tugasnya membersihkan gigi. Tapi kita tahu bahwa deterjen itu fungsinya adalah mengangkat lemak. Kemarin udah belajar di lipid ya. Padahal yang kita makan tuh bukan lemak semua. Kita makan gula-gula, permen, itu bukan lemak. Tapi dia nempel di gigi. Nggak bisa dibersihkan pakai natrium fluoride.
Jadi pakai apa? Pakai sukrase, pakai amilase, enzim. Itu akan menguraikan gula-gula yang menempel di gigi. Protein ada apa namanya, serat-serat daging ya, serat-serat daging yang nyelip di gigi. Ya, mungkin kalau besar kita terasa, oh ganjil nih, ditarik-tarik gimana pakai tusuk gigi. Tapi kalau kecil itu kita tidak terasa, padahal itu ada di situ. Nah, makanan yang tersisa itu akan menjadi makanan bagi bakteri ya, dan akan merusak gigi. Oleh karena itu pakai protease, menguraikan protein yang tersisa di gigi. Jadi itu enzim. Selain itu ada produk apa lagi yang mengandung enzim? Ada yang tahu? Nah, ini pembersih juga dulu deh. Pernah nggak lihat ini, suka pada nonton TV kan ya? Atau sekarang pada streaming Di kan ya? buah Bapak ada. Di buah? Ya. Ya, tentu kalau di makhluk hidup ada sih kalau di makhluk hidup. Tapi ya semua makhluk hidup punya enzim. Kalau kita nggak punya enzim, kita nggak bisa tumbuh. Karena enzim itu diperlukan untuk proses pertumbuhan. Tapi kalau di produk, itu yang lain misalnya deterjen. Pernah lihat iklan deterjen mengandung enzim? Belum, Pak. Belum. Oh, Saya nggak pada jarang nonton nonton. TV. Nggak pada nonton TV nih. Kan lagi di rumah, bukan di kosan. Jarang, Bapak. Oh, jarang. Pak. Oh, bagus lah, berarti belajar terus lah ya. Sip. Ya, anak-anak sekarang mungkin nggak pada nonton TV, tapi pada streamingan ya. Ya, jadi enzim itu di deterjen, misalnya aja ada iklannya tuh bintik biru, ya, attack itu bintik biru. Apa sih bintik birunya? Enzim. Kenapa ada enzim di dalam deterjen? Karena pakaian kita kotorannya itu bukan cuma lemak. Kalau deterjen itu mengangkat lemak, tapi bisa jadi misalnya anak kecil makan es krim, kena baju, nah itu bukan lemak, karbohidrat. Makanya perlu karbohidratase, amilase, selulase, dan yang lain untuk menguraikan karbohidrat. Selain itu misalnya darah itu bukan lemak, protein, hemoglobin ya. Jadi membuat baju warnanya merah kecoklatan. Nah, pakai enzim juga untuk membersihkannya. Jadi deterjen juga mengandung enzim. Selain itu masih banyak lagi ya, terkait dengan industri perikanan misalnya, dan daging terutama. Yang suka buat bakso. Bagaimana cara mengempukkan daging kalau mau buat bakso? Ya, ini yang cewek-cewek mungkin ada yang suka masak. Ya, ada yang tahu bagaimana cara mengempukkan daging kalau kita buat bakso? Bisa pakai nanas Rebus, bukan? Pak. Rebus. Ada yang bilang pakai nanas tuh. Oh, bisa pakai bawang, Pak. Bawang bombay. Bawang bombay. Baru dengar saya ini. Nanti bau bawang dagingnya. Ya, kalau bawang bombay kan manis ya, Pak. Jadi nggak terlalu mempengaruhi daging, Pak. Nggak gurih, nggak kayak bawang yang lain. Ya. Ya, kalau bawang itu sebetulnya lebih ke arah antibakteri dan aroma ya. Tapi kalau untuk pengempukan biasanya pakai itu tadi, nanas ya. Karena nanas itu mengandung enzim yang namanya bromelin. Bromelin itu bisa menguraikan protein, menguraikan daging. Atau yang paling umum sebenarnya pakai enzim yang namanya papain. Itu dijual tuh di Giant juga ada gitu ya, papain. Nah, papain ini adalah enzim yang diisolasi dari pepaya. Pepaya ini menghasilkan enzim yang menguraikan daging. Makanya kalau dulu pakai pepaya muda atau dibungkus sama daun pepaya gitu ya, dagingnya untuk menguraikan sehingga dagingnya jadi lembut. Ya, karena enzim papain di dalam pepaya akan menguraikan serat-serat protein di dalam otot, di dalam daging. Itu enzim. Ya, jadi banyak sekali aplikasi enzim. Termasuk di perikanan ya sama. Kalau udah pembuatan kayak kornet atau yang lembut-lembut itu semua pakai enzim itu. Ya, jadi itu ya aplikasi enzim, sangat banyak. Nah, makanya enzim ini sangat penting untuk dipelajari. Ya, jadi oh iya, ini kalau ada pertanyaan ya langsung saja ya. Terserah, boleh open mic atau langsung raise hand boleh. Tidak perlu menunggu saya selesai menjelaskan atau diberi kesempatan. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Soalnya khawatir nanti lupa. Baik, enzim definisinya adalah katalis dalam sistem biologi atau biokatalis. Apa itu katalis? Nah, kalau di kimia, katalis adalah molekul yang berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi kimia.
Ya, jadi reaksi kimia itu cepat dengan penambahan katalis. Nah, katalis yang dihasilkan oleh makhluk hidup namanya adalah enzim atau biokatalis. Nah, sebagai biokatalis, enzim tidak ikut bereaksi. Ini harusnya tidak nih ya, bukan ikut bereaksi ya. Struktur enzim tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi. Dan pada akhir reaksi, enzim didapat kembali dalam bentuk semula. Nah, proses ini menghasilkan, ya kalau mungkin untuk yang muslim ya, menghasilkan banyak perdebatan ini. Ya, terutama terkait dengan halal dan haram. Ya, banyak perdebatan nih, karena terkait dengan enzim ini. Misalnya saja vaksin. Nah, ini ya sekarang lagi rame nih kan masalah vaksin ya. Vaksin itu ada yang tahu vaksin itu dibuat dari apa? Virus yang dilemahkan, Pak. Serum. Virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan. Sekarang virusnya dapat dari mana? Dapat dari orang, Pak. Yang sudah terjangkit. Jadi orang yang sudah terjangkit itu diambilin virusnya gitu? Kalau enggak dari yang apa yang kayak Darah udah ini, sembuh, Pak. Sel darah merah. yang udah sembuh, Pak. Nah, kalau dari orang yang sudah, kalau dari orang yang terjangkit itu virusnya masih ganas, nggak bisa dilemahkan, malah justru nanti akan tertular. Ya. Kalau dari orang yang sudah sembuh itu namanya bukan vaksin, bukan virus, tapi antibodi. Yang diambil itu antibodi, namanya serum. Ya, serum. Jadi serum atau plasma namanya kalau dari orang yang sudah sembuh. Jadi vaksin ini diambil dari virus yang dilemahkan. Nah, bagaimana cara melemahkan virus? Pertama, virus itu harus kita pelihara dulu. Jadi kita ambil dari orang yang sakit itu sedikit saja. Kemudian kita pelihara. Nah, setiap virus nih permintaannya beda-beda. Syaratnya beda-beda. Gitu ya. Kayak misalnya virus cacar, itu dia butuhnya telur ayam. Jadi virusnya nanti disuntikan ke telur ayam, dia akan berkembang biak di dalam telur ayam itu. Nanti dipecah, kita ekstrak, kita bisa dapat virusnya. Nah, karena dia tidak tumbuh di dalam manusia, jadi virusnya tidak sekuat virus alami yang di dalam manusia, sedikit lebih lemah. Kemudian dilemahkan lagi dengan penambahan senyawa kimia, misalnya raksa, jadi tambah lemah baru disuntik. Nah, virus polio itu butuhnya dia ginjal anak monyet. Kasihan banget ya, ginjal anak monyet. Jadi anak monyet baru lahir diambil ginjalnya buat perkembangbiakan virus polio. Ya, nah ini, nah sama COVID ini juga sama. Dia butuh, saya kalau tidak salah pakai cairan dari sapi ya, dari sapi itu, dari cairan itu. Nah, yang jadi masalah proses penyiapan cairan ini, ya, jadi protein yang diambil protein. Jadi proteinnya ini itu kan harus dipreparasi, harus disederhanakan agar virusnya itu bisa hidup. Jadi pakai enzim ya, pakai pepsin. Nah, pepsin ini adalah suatu enzim yang menguraikan protein. Nah, pepsin itu diperolehnya ya otomatis dari hewan yang makan protein kan. Kalau kayak sapi ya dia nggak makan protein, dia nggak menghasilkan pepsin dong. Jadi dari mana? Dari babi. Nah, ini yang kemudian, ini menggunakan enzim dari babi, makanya tidak halal. Tapi ada yang bilang, kan enzimnya nanti nggak diambil. Dia pada proses akhir didapat kembali, disaring kembali. Jadi di produk akhirnya nggak ada. Ini halal. Jadi ini yang menjadi perdebatan. Tapi kalau saya sih, ya kalau sudah tercampur dengan komponen babi ya harusnya halal. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan vaksin yang ada sekarang? Wah, nggak tahu ya. Saya no comment juga ini. Soalnya prosesnya nggak terbuka, jadi nggak tahu. Oke, jadi itu terkait dengan enzim. Nah, hampir semua enzim merupakan protein yang sifatnya fungsional, bukan struktural. Jadi enzim itu tidak menyusun tubuh kita, tapi dia memberikan suatu fungsi. Ya, kita berpikir, ini pakai enzim nih. Kamu kalau mikir itu pakai enzim. Jadi, enzim apa? Ya macam-macam ya. Di otak kita ada asetilkolinesterase namanya.
Kalau asetilkolinesterase itu kurang, jadi lemot. Nah, lemot. Kalau asetilkolinesterasenya berlebih, Alzheimer, hilang ingatan malah. Jadi itu enzim ya berpikir ya. Nah makanya apalagi nih pagi-pagi nih ya. Kalau ini sekarang sih kebetulan lagi Ramadan ya, mungkin sahur ya. Ya mudah-mudahan sih sahur ya. Jangan nggak sahur ya. Waduh, kalau nggak sahur ya. Terus udah gitu pagi-pagi belajar biokimia, wah udah ngantuk, mau mikir juga berat karena nggak ada energinya nggak ada, proteinnya nggak ada, wah ya berat mau mikir. Sama kalau hari biasa juga, kita mau berpikir itu bukan butuh karbohidrat itu energi. Kamu ngangkat kursi pakai karbohidrat, energi. Tapi kalau berpikir itu pakainya adalah protein gitu. Ya, jadi berbeda ya, protein. Jadi mikir itu pakai protein. Makanya kalau sarapan pagi itu sangat penting. Ya, jadi ini udah belajar biokimia, sarapan pagi itu wajib ya nanti kalau udah nggak puasa. Atau kalau yang bagi yang tidak puasa. Kenapa? Karena sarapan pagi ini akan memberikan protein yang nanti disusun menjadi enzim yang akan dimanfaatkan oleh otak kita untuk berpikir. Kalau biasanya kan kalau mahasiswa ya ini sih lagi SFH ya, school from home, masaknya orang tuanya sama orang tua. Tapi kalau lagi pada kos itu ya suka, wah mahasiswa nih kos sarapannya apa? Nasi uduk. Wah, nasi uduk tuh apa tuh? Karbohidrat. Terus pakai apa? Pakai bihun. Apaan tuh? Karbohidrat lagi. Aduh. Terus pakai apa lagi? Ya ada kentangnya, karbohidrat juga. Kok nggak ada proteinnya? Ada Pak, ini proteinnya tempe. Tempenya diiris tipis gitu ya. Terus digoreng dengan minyak yang warnanya udah nggak tahu jadi warna apa. Wah, itu proteinnya udah rusak semua. Nah ini Pak ada telurnya disuir-suir tipis juga. Wah, itu kurang protein ini. Terus pagi-pagi belajarnya biokimia. Waduh, ya berat. Mau mikir, aduh karena enzimnya nggak ada. Proteinnya nggak ada. Jadi protein ini sangat penting. Nah ini kalian ya jurusan perikanan, ya itu punya peran yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan protein bagi masyarakat Indonesia. Jadi kita bisa cek lah, negara-negara yang konsumsi proteinnya tinggi, biasanya indeks pembangunan manusianya itu tinggi. Jepang, negara Jepang itu makan ikannya kan sangat tinggi mereka. Atau coba lihat negara-negara Eropa, sarapannya pakai apa? Susu, ya, protein. Pakai apa lagi? Omelet ya, telur, protein juga. Coba, sarapan tuh harus protein. Nah, makan siang karbohidratnya boleh banyak, karena energi itu. Kita butuh energi. Pagi sarapan tuh harus protein itu. Ini jangan dibalik. Pagi sarapannya karbohidrat, proteinnya malam. Ya, padahal protein itu pasangannya seringkali sama lemak ya. Pecel lele, ayam bakar, waduh. Yang kesimpan lemaknya, nggak jadi proteinnya. Oke ya. Baik, lanjut daya katalitik dari enzim. Ya, jadi enzim ini memiliki kemampuan mempercepat suatu reaksi kimia. Nah, enzim punya situs aktif. Jadi enzim itu bentuknya seperti ini, dia ada lubang-lubangnya. Nah, lubangnya adalah tempat reaksi kimia berlangsung. Jadi ini ada buletan 2 nih. Masuk ke sini, nanti dia akan dipotong. Jadi 2 lingkaran biru. Itu namanya gugus untuk gugus aktif. Terus kemudian ada lubang lagi namanya gugus alosterik. Nah, gugus alosterik ini adalah apa ya istilahnya on-off-nya enzim lah ya. Ini ada molekul yang namanya regulator. Regulator, dia akan mengatur enzimnya kerjanya lebih cepat, lebih lambat, atau bahkan enzimnya stop atau on gitu. Itu diatur. Jadi enzim itu ada on-off-nya. Ya, seperti misalnya di dalam tubuh kita nih. Ini enzim macam-macam ya, banyak sekali. Misalnya salah satunya saya ambilkan contoh enzim yang menguraikan lemak. Nah, ini ada regulatornya. Apa itu regulatornya? Regulatornya adalah ADP, adenosin difosfat.
Kalau ADP naik, itu artinya tubuh kita kekurangan energi. Nah, makanya enzim pengurai lemak akan aktif. Nah, sehingga kita akan menguraikan lemak dan menjadi energi. Nah, enzim pengurai lemak ini, dia nggak setiap hari aktif, malah banyak nganggurnya. Ya gimana nggak nganggur? Pagi sarapan, jam 10 nyemil, jam 12 makan lagi, jam 3 ngemil lagi, sore ngemil lagi, malam makan lagi. Nggak ada kesempatannya tubuh menguraikan lemak. Nah, makan terus. Sehingga apa yang terjadi? Enzim pengurai lemaknya, wah gua nggak kerja nih. Ya udahlah, mogok kerja aja lah. Gitu ya. Jadi tidak aktif enzim pengurai lemaknya. Nah, makanya enzim pengurai lemak ini penting untuk sekali-kali harus diaktifkan. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, misalnya puasa ya. Ini kita sekarang puasa. Puasa itu sehari 2 hari pasti lemes itu. Karena apa? Sehari 2 hari puasa itu enzim pengurai lemak itu belum aktif. Tapi udah 3 hari, seminggu, nah itu enzim pengurai lemak udah aktif. Jadi begitu siang-siang energi itu turun. Gula darah turun ya. Yang dari sahur tadi udah habis gula darahnya. Nah, gantian lemak diuraikan dari siang sampai sore gitu. Pengurai lemak berjalan. Nah, tapi udah stop. Udah malam harus makan lagi. Kalau malam belum makan juga yang diuraikan bukan lemak itu. Protein yang diuraikan. Sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Penguraian terus berlangsung. Namanya busung lapar. Ya, kwashiorkor atau kalau sekarang populer namanya stunting kalau pada anak-anak. Terjadi karena kurang gizi. Protein diuraikan. Kenapa protein diuraikan? Ya itu bisa dua ya, bisa emang dia makannya kurang, bisa dia proteinnya kurang. Misalnya, makannya karbohidrat doang gitu ya. Anak kecil dikasihnya karbohidrat terus. Kasih apa ini? Pisang gitu ya. Pisang itu kan karbohidrat tuh. Nggak apa-apa, anaknya seneng kok makan pisang. Ya pisang itu kan energi. Ya jadinya anaknya kuat, besar. Nah, tapi otaknya. Nah, makanya anak-anak harus protein ya. Apa namanya? Susu sampai 6 bulan ASI eksklusif. Kalau nggak bisa ASI ya berarti susu. Nanti setelah itu di mix ya, dicampur. Tapi dicampurnya harus berprotein. Jangan cuma karbohidrat doang. Jadi harus ada dagingnya, apa ayam ya, nasi tim atau telur, yang jelas protein itu harus tercukupi. Baru boleh karbohidrat, terutama pada anak-anak. Karena kalau protein kurang, wah gimana otak mau berpikir pakai apa? Nggak ada enzimnya nanti. Oke ya, itu. Nah makanya mungkin pernah juga ya ada temannya ya tuh, badannya gemuk besar, wah lemaknya banyak dong. Berarti energinya banyak, ini mah nggak makan 3 hari nggak apa-apa. Boro-boro 3 hari, baru upacara jam 10 siang pingsan lagi. Waduh, kenapa ini bisa terjadi? Karena dia punya lemak, tapi dia tidak punya enzim pengurai lemak. Kenapa tidak punya enzim pengurai lemak? Karena tidak pernah menguraikan lemak, tidak pernah dicoba untuk menguraikan lemak. Jadi tubuh kita ini adalah sesuatu yang sangat efisien. Tubuh mesin yang sangat efisien. Kalau ada bagian tubuh yang nggak pernah dipakai, maka sel kita akan menyesuaikan. Ini nggak dipakai nih, udah dikecilin aja, di stop produksi, sama gitu. Pengurai lemak nggak pernah dipakai, nggak dibuat lagi enzimnya pengurai lemak. Ini nggak bisa menguraikan lemak lagi. Sama, kita lama nggak minum susu, begitu minum susu pasti diare. Ya, karena apa? Tidak terbiasa. Sama otak juga ini isinya enzim. Kalau nggak pernah dipakai untuk berpikir, ya terurai itu. Terurai. Tidak begitu mau ngapalin, berat banget ini, nggak masuk-masuk. Karena nggak dilatih. Nggak dilatih berpikir, nggak dilatih mengingat, ya jadi lemah. Jadi semua tubuh kita ini harus dilatih. Jadi bukan cuma otak dilatih, otak juga harus dilatih. Oke, baik, itu mungkin tentang enzim ya. Silakan, apa ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada, Pak. Masih pada di situ kan ya? Nggak pada tidur lagi ya? Masih, Pak. Oh ya, repot juga ini kalau pada tidur ini. Ngomong sendirian nanti. Baik, nah selanjutnya enzim itu spesifik terhadap substrat dan reaksi tertentu. Jadi ini enzim nih.
Ini substrat. Lihat ada lubangnya. Lubangnya itu harus sesuai dengan substrat. Kalau tidak sesuai, tidak bisa bereaksi. Ini ada enzim, misalnya ini enzimnya besar, ini yang coklat ini. Nah, ini substrat ya. Lihat ada 3 lubang, ada yang bulat, kotak, segitiga. Ya harus pas begitu. Jadi seperti kunci dan rumah kuncinya. Nah, jadi ini ada 2 kompleks, ada 2 teori. Ini teori ya, pembentukan kompleks enzim substrat. Jadi substrat adalah bahan yang akan bereaksi dengan enzim. Teori yang pertama itu namanya lock and key. Apa itu lock and key? Itu adalah kunci dan gembok. Jadi enzim itu seperti kunci dan gembok. Enzim itu gemboknya, substrat itu kuncinya. Jadi harus pas dia. Pas baru bisa dibuka. Maka substratnya akan berubah menjadi produk. Yang kedua namanya teori induced speed. Induced speed ini adalah teori yang menyatakan bahwa enzim itu menyerupai keadaan transisi dari substrat. Jadi enzim ini mirip ya, sedikit mirip dengan substrat, nanti dia akan menyesuaikan. Ini namanya induced speed, jadi terinduksi agar jadi pas. Ya, jadi ada 2 teori ini, teori ikatan antara enzim dan substrat. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme dari kerja enzim? Tadi saya sampaikan bahwa ini kita harus kembali lagi ke teorinya ya. Reaksi kimia itu punya 2 kemungkinan, berlangsung dan tidak berlangsung. Tidak berlangsung ya berarti tidak dimungkinkan ya. Dan yang kedua reaksi yang berlangsung, namanya reaksi spontan. Nah, untuk reaksi kimia yang akan berlangsung itu dia harus eksergonik ya, atau melepaskan energi. Reaksi kimia yang tidak berlangsung itu endergonik biasanya, membutuhkan energi. Ya, jadi harus ada energi dari luar baru dia berlangsung. Nah, untuk reaksi yang melepaskan energi itu adalah reaksi yang terjadi dengan cepat ya, misalnya bensin terbakar itu sangat cepat, bahkan kalau kita taruh di tempat terbuka aja bensin hilang dia. Reaksinya cepat. Nah, yang kedua reaksi yang berlangsung tapi lambat. Misalnya gula kita taruh di tempat terbuka, lama-lama dia akan jadi lembek, jadi karamel. Yaitu reaksi karamelisasi gula. Itu sangat lambat reaksinya. Ya, sangat lambat. Nah, kenapa yang satu cepat, yang satu lambat? Apakah yang lambat tidak melepaskan energi? Melepaskan juga. Tapi ini ada yang namanya tahap transisi di sini. Jadi energi yang dibutuhkan ini sangat tinggi untuk melewati tahap transisi. Sebagai contoh misalnya kalau tadi bensin, misalnya solar lah ya, solar. Nah, jadi bensin solar untuk bereaksi, dia perlu energi transisi. Nah, transisi ini dicapai misalnya dengan adanya busi itu tadi. Jadi busi itu akan memberikan energi, dibakar, ya bensinnya sedikit, terus dia kemudian akan turun energinya, dia melepas energi yang lebih besar. Itu reaksi pembakaran bensin. Nah, dalam tubuh kita juga terjadi reaksi pembakaran ya. Karbohidrat misalnya glukosa C6H12O6 dibakar oleh oksigen menjadi CO2 dan H2O. Tapi kan dalam tubuh kita nggak ada proses pemanasan. Nah, bagaimana reaksi ini bisa terjadi? Nah, dengan adanya enzim. Enzim itu memungkinkan suatu reaksi terjadi pada suhu rendah. Dengan cara dia menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau ini S, di sini antara S dan P berubah jadi P. Kalau enzim itu dia membentuk ES, EP, baru berubah jadi P. Ini namanya kondisi transisi. Jadi ini adalah mekanisme kerja dari enzim. Ya, bayangkan kalau kita harus panas, wah malah terurai, kita nggak bisa bereaksi. Ya, jadi ini contoh H2O2. Ada yang tahu H2O2 itu apa? Ada yang tahu itu apa H2O2? Hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ya banyak dipakai ya, termasuk mungkin nanti di perikanan juga dipakai biasanya untuk mengawetkan sampel-sampel. Jadi hidrogen peroksida itu dia kalau air kan H2O. Kalau peroksida itu H2O2. Cuman beda 1 O. Tapi biloxnya beda. Kalau H2O itu -2, H2O2 -1. Makanya H2O itu dia tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tapi bisa kita minum.
H2O2 tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tapi sangat beracun. Nah, gitu ya. Jadi H2O2 ini sangat beracun. Nah, makanya kalau ada di H2O2 di tubuh harus segera diuraikan. Jadi H2O dan O2. Kita punya enzim yang namanya katalase yang menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Katalase. Katalase ini dia bisa menguraikan H2O2 dengan cepat. Oke, itu tentang enzim ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi atau penggolongan dari enzim. Ya, enzim diklasifikasikan beberapa jenis ya. Ada tata nama 2 terkait enzim ini. Yang pertama tata nama konvensional atau trivial, yang kedua tata nama modern ya. Atau tata nama istilahnya apa ya? Yupak, tata nama tata nama Yupak. Tata nama enzim commission. Nah, selanjutnya semua enzim diidentifikasi dengan ASE. Lipase menghidrolisis lipid. Amilase menghidrolisis amilum ya, atau amilosa sebetulnya lebih tepatnya ini. Protease menghidrolisis protein. Jadi itu enzim. Jadi apalagi ya? Sukrase hidrolisis sukrosa. Laktase hidrolisis laktosa dan seterusnya. Nah, pemakaian tersebut tidak memadai karena banyak enzim yang mengkatalisis substrat sama tapi reaksinya berbeda. Misalnya enzim reduksi terhadap alkohol gula, enzim oksidasi terhadap substrat yang sama. Jadi ini membingungkan tata nama trivial ini. Oleh karena itu dibuat tata nama modern ya, yang mengacu kepada International Union of Biochemistry (IUB). Nah, ini mengidentifikasi enzim membentuk 6 kelas, sebenarnya 7 kelas ya, sekarang ada yang baru tapi nggak apa, untuk kuliah ini kita tetap mengacu ke 6 kelas saja biar nggak bingung. Kelewat. Ya, aduh. Ya, baik. Jadi enzim dikelompokkan menjadi 6 grup ya, atau 6 kelas. Nah, yang pertama itu adalah oksidoreduktase. Dari namanya juga oksido, ya berarti oksidasi. Reduksi. Ya, jadi oksidoreduktase ini enzim yang katalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Contohnya alkohol dehidrogenase. Nah, ini merubah etanol atau alkohol menjadi asetaldehid. Nah, di dalam tubuh kita nih kita ada nih enzim alkohol dehidrogenase untuk menetralkan alkohol. Nah, tapi jangan salah, asetaldehid ini juga racun ini. Justru lebih beracun dari alkohol. Loh, kenapa dirubah jadi asetaldehid? Karena asetaldehid nanti akan diubah lagi jadi yang namanya asam asetat atau cuka. Nah, baru ini nanti nggak beracun, asetil-CoA. Nah, asetaldehid ini dia mudah menguap ya lewat mulut. Makanya biasanya orang-orang yang peminum minuman keras itu dia napasnya bau, keringatnya bau. Karena bau apa? Bau aldehida ini, asetaldehid. Nah, tapi kalau kita puasa juga sama. Kalau kita puasa, lemak dalam tubuh kita akan diuraikan. Sebagian lemak akan diuraikan menjadi ini asetaldehid atau aseton. Ya, makanya menimbulkan bau keton. Sebenarnya bukan asetaldehid ya. Kalau puasa namanya aseton. Tapi strukturnya mirip. Kalau asetaldehid kan aldehida. Kalau aseton itu keton. Jadi strukturnya mirip tapi senyawanya beda. Jadi bau yang puasa itu mirip dengan bau yang alkohol itu tadi. Karena senyawanya mirip tapi beda. Ya, nah, ini enzim asetalkohol dehidrogenase ini dia genetik. Makanya kadang ada orang yang minum alkoholnya kuat, ada yang lemah. Yaitu genetik. Tapi kalau semakin sering minum alkohol, makin banyak enzimnya. Sama kayak tadi ya. Kalau kita puasa, kita makin punya banyak enzim pengurai lemak. Jadi lebih tahan terhadap lapar. Kalau punya lemak. Nah, tapi kalau ini beda ya. Jadi kalau minum alkohol nanti tersintesis. Kalau kita nggak pernah minum ya tidak ada. Makanya minum alkohol nanti langsung mudah akan mengalami mabuk. Yang kedua transferase.
enzim yang mentransfer gugus fungsi. Contohnya heksokinase. Dari glukosa ada ATP, adenosin trifosfat. Dia punya 3 fosfat, 1 fosfatnya dikasih ke glukosa, jadi glukosa fosfat. Nah, sedangkan ATP jadi ADP, adenosin difosfat. Kenapa difosfat? Tadinya fosfatnya 3 menjadi 2. Itu transferase. Yang ketiga hidrolase, enzim yang menghidrolisis. Jadi ini misalnya karboksipeptidase, ini ada di usus nih. Jadi ini ada protein yang panjang, dipotong ujungnya, maka lebih pendek 1 asam amino. Kemarin udah belajar ya asam amino ya. Ya, jadi kalau kita makan protein kan tuh protein panjang, itu dipotong-potong. Potong-potong jadi asam amino diserap oleh tubuh, diserap di usus, masuk ke dalam darah. Nah, di darah proteinnya akan dikirim ke seluruh tubuh. Ada yang ke otak, ke rambut, ya, ke kulit, protein semua itu. Ya. Jadi kalau kamu mau rambutnya bagus, makan protein. Karena protein itu akan menjadi sel-sel rambut, keratin, itu protein itu. Jangan proteinnya taruh di kepala, telur taruh di kepala. Emang kepala kita bisa menyerap makanan? Kalau kepala kita bisa nyerap makanan, taruh nasi di sini kenyang nanti, gitu ya. Ya, jadi kalau kepala bersihinnya ya pakai deterjen, sampo, karena itu akan membunuh jamur dan bakteri yang ada di kepala dan membersihkan lemak-lemak yang nempel di kepala. Ya, bukan protein taruh di kepala, protein dimakan. Ya, dimakan nanti kulitnya jadi bagus, rambutnya jadi bagus, itu protein semua. Ya. Liase, ya, liase. Liase ini adalah enzim yang melakukan pemutusan ikatan. Misalnya pirufat dekarboksilase. Ini pirufat, 1 karbonnya dipotong jadi CO2 plus asetaldehid. Isomerase. Nah, ini juga harus tahu istilah isomer. Isomer adalah 2 senyawa yang rumus kimianya sama tapi strukturnya beda. Perhatikan nih, malat isomerase. Lihat ya, malat ini malat bukan maleat, nih salah nih. Beda lagi maleat. Malat berubah jadi fumarat. Nah, aduh nama apa lagi nih, Pak? Ya, biokimia ini sekarang menjadi ilmu ya yang penting ya, mendasari banyak sekali. Ya, termasuk di perikanan nih kan penting sekali biokimia. Ya, sekarang udah nggak zamannya lagi perikanan-perikanan ya tradisional, udah nggak zamannya lagi ya. Bahkan sampai kepada perikanan yang budidaya misalnya ya, di kolam-kolam kan udah pakai hormon. Nah, hormon itu apa? Biokimia itu. Ya, senyawa kimia itu. Kalau pakai teknik tradisional terus kita nggak maju. Termasuk kalau perikanan tangkap ya, perikanan tangkap. Perikanan tangkap, coba lihat nelayan kita. Kita kalau berbicara masyarakat dengan penghasilan rendah, itu 2 di kita. Petani dan nelayan. Ini kan sedih sebetulnya. Sedih kenapa? Coba kalau kamu main-main ke Giant misalnya lah ya, ke Giant. Daging apa yang paling mahal? Coba. Daging apa yang mahal coba kalau di Giant? Ayo ini yang suka pada belanja nggak? Atau pada terima? Daging apa yang mahal? Apa, Faris? Tadi mau bicara? Sapi, Pak. Sapi berapa sekilo? Salmon, Pak. Salmon ada yang bilang. Salmon berapa harganya? Sekilo sekitar 50, Pak. 50 apa? 50.000? Apa? Daging sapi sekilo 50.000? Murah amat. Mau lebaran lagi. Sekilo 50.000 itu biasanya impor itu. 60 itu pun nggak 50 sih, biasanya 60-an. Nah, 60-80 tuh. Itu impor dan itu bukan sapi tuh. Kerbau biasanya. Kalau nggak dari India, dari Brazil. Kalau sapi, mahal sapi. 80, 100, bisa 120 kalau nanti mau lebaran malah ya. Mahal itu sapi itu. Ya, apalagi sapi lokal. Sapi lokal itu lebih mahal daripada sapi impor. Ya,
Jadi kalau yang impor itu dia bukan sapi, kerbau itu biasanya dari India. Karena mereka kan nggak boleh konsumsi sapi ya, nggak boleh potong sapi jadi kerbau. Nah, salmon, tadi yang bilang salmon. Salmon itu berapa harganya? Coba main-main ke Giant. 30 sampai 50 ribu salmon itu harganya. Per 100 gram. Ayo. 100 gram. Seberapa tuh 100 gram? Aduh, nggak bisa jadi lauk lah 100 gram mah ya. Jadi kalau 100 gram itu 30 ribu. Bayangin sekilo berapa harganya? 300 ribu. Sekilo. Sama ikan-ikan yang lain juga nggak kalah tuh. Kepiting. Itu harganya berapa? Jangan yang baby kepiting yang kecil-kecil itu ya. Coba lihat kepiting-kepiting itu harganya berapa. Bisa 300 ribu. Cumi itu bisa 100-150 ribu yang besar-besar itu. Nah, kenapa nelayan kita miskin? Kan ini ironis ini ya. Nah, ini perikanan nih. Jurusan perikanan harus tahu nih. Jadi ternyata nelayan kita itu kapalnya kecil-kecil. Kapalnya kecil-kecil ya. Jadi kalau melaut nggak bisa ke tengah. Kalau ke tengah hanyut nanti. Jadi nelayan kita tuh, makanya laut-laut kita yang jauh-jauh kayak Natuna itu dipanenin sama orang-orang asing tuh. Ya Vietnam, Thailand, Cina yang sekarang banyak. Dan mereka dijagain sama tentara-tentaranya. Nelayannya dijagain sama tentara. Nelayan kita bergerak sendiri. Kalau syukur-syukur kalau ada aparat datang jagain. Kadang bukan yang jagain, hilang nanti. ya, tapi terlepas dari itu ini ya. Sekarang sih sebenarnya udah cukup bagus ini. Sudah cukup bagus berapa tahun yang lalu ya. Mulai dari zamannya menterinya Bu Susi itu. Nelayan-nelayan asing tuh dibabatin semua yang nggak boleh masuk Indonesia. Akhirnya apa? Ikan banyak di Indonesia. Tapi di tengah nelayan kita nggak bisa juga ke sono. Jadi mubazir juga itu. Nah, jadi gimana solusinya? Ya itu, butuh investasi besar memang di bidang perikanan ini. Dan harus didukung oleh regulasi. Makanya nanti mudah-mudahan lah ini ada yang jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi gubernur ya. Bantu nelayan-nelayan kita. Gitu ya. Nelayan-nelayan kita sehingga mereka bisa melaut sampai ke tengah. Nah, kayak salmon tuh. Salmon itu nggak ada kalau dekat pantai. Ya dia kalau di luar dia di subtropis ya, dia ngambilnya dari sungai yang waktu salmonnya balik. Tapi kayak tuna tuh di tengah dia. Ya, jadi terus nelayan kita begitu melaut kan bisa seminggu tuh ya, kalau melaut baru pulang. Bagaimana cara mengawetkan ikannya? Ada yang tahu bagaimana cara mengawetkan ikannya? Ini ada yang nelayan nggak orang tuanya? Nggak ada ya? Perikanan, siapa tahu perikanan ada yang orang tuanya nelayan suruh masuk perikanan gitu ya. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, ya. Jadi, ini orang Jawa Barat semua ya? Ada yang dari luar Iya, Jawa? Pak. Oh, nggak ada ya. Ya. Ya, kalau di Jawa Barat mungkin memang nggak banyak ya. Tapi harusnya sih yang di Pelabuhan Ratu tuh kan itu samudra ya, kesananya itu bisa. Nah, jadi nelayan kita itu kan kalau ke laut tuh bisa seminggu. Bagaimana cara ngawetin ikannya? Bawa es. Es batu. Bagus kalau es kering. Kadang es batunya es batu basah. Berapa sih daya tahan es batu? Paling 2-3 hari. Habis itu gimana? Ikannya busuk dong. Iya, makanya mereka kalau nggak dikeringin, diasinin ya. Kalau nggak ya pakai borak. Daripada busuk. Gitu. Ini masalah ini ya, dalam teknologi perikanan. Nah, bagaimana misalnya di luar negeri? Kok kayak salmon tuh kita impor dari Jepang tuh. Tapi nyampe masih seger. Gimana caranya? Jadi kayak misalnya di Jepang itu ya kayak nangkap tuna. Itu dia bisa ke laut tuh sampai 2000 kilo, 2500 kilo dari pantai. Nah, kita udah nggak bisa tuh nelayan kita ngejar kapalnya kecil-kecil. Mereka kapalnya gede-gede. Kapalnya besar nyampe tengah laut ya 2500 kilo dari pantai. Baru mancing ikan di situ. Dan pakainya pancing. Nggak pakai jala. Kalau pakai jala yang kecil-kecil dapat. Yang kecil-kecil kan harganya murah. Ikan kepiting itu harganya makin besar ukurannya makin mahal.
per kilonya, makin mahal. Nah, jadi mereka itu ditangkap tuh, dimasukin ke dalam pendingin, tapi nggak beku. Karena kalau beku, nanti daging itu rusak. Coba kamu pernah nyimpen daging kan kalau di kulkas ya, ada beku, ada bunga esnya, dia kan rusak kan, jadi keras gitu ya. Nah, tapi dia dibekukan ya, suhunya minus 30 derajat, tapi dia nggak jadi es batu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Mereka buat air yang suhunya minus 30 derajat, tapi nggak beku airnya. Caranya gimana? Pakai enzim. Ya, yang namanya enzim AFP, anti-freeze protein. Jadi protein anti beku. Jadi itu enzim yang akan menguraikan kristal es. Itu ada enzimnya, di kutub dari kutub enzim. Nah, enzim ini menguraikan kristal es. Jadi suhu minus 30 tapi masih cair. Jadi ikannya itu dia bukan mati ya. Dia dibeku ya, tapi mengapung. Ya. Karena di dalam cairan. Jadi nggak ada es batunya. Jadi begitu diambil ikannya tuh beku, keras, tapi nggak menjadi es batu. Makanya kualitas ikannya bagus. Begitu dipotong masih segar. Turun dari kapal ke pelelangan, langsung masuk ke dalam truk-truk box-box ya yang sudah menunggu gitu ya, box-box itu yang kemudian nanti dari truk box yang ada pendinginnya masuk supermarket, masuk pendingin lagi. Kita beli langsung kita makan. Masih segar, proteinnya masih bagus. Oke, sebentar ya.